warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita doakan dulu untuk saudara kita, yaitu Wiwin Narnia Dian Fitri, kemudian Khina Arif Yandi, kemudian Tia Stella Monica. Mudah-mudahan Allah berkahi umurnya di dunia wal akhirah. Allah jadikan minal ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan hamba Allah yang taat, kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berkatin suratul Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh adat, kemudian yang hadir para pengurus Mushallah An-Nur, kemudian dari jamaah pejuang subuh, kemudian puasa sunnah, mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta hadirin yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini Rabbirda''anna ridhaka arfa, ya Allah ya arhamar rahimin. Allah ridhoi, Allah angkat, Allah rahmat, dan Allah jadikan perkumpulan kita adalah perkumpulan yang disukai, disenangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, banyak pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita. Kenapa ibadah hari ini semakin kurang nikmatnya? Padahal kita melihat orang-orang soleh itu beribadah begitu khasyi'un. Bahkan dalam riwayat, saking khasyi'unnya ulama-ulama terdahulu, mereka itu menangis sampai bajunya itu penuh dengan air mata. Tidak hanya itu, ketika mereka membaca Al-Quran yang berisi tentang azab-azab, itu hatinya hancur sehancur-hancurnya dan menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menandakan kehusyukan mereka sudah pada tingkatan merasa ibadah yang mereka lakukan tidak cukup untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini banyak orang sudah merasa cukup dengan ibadahnya, padahal ibadahnya tidak sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam salah satu hadis dalam kitab Kutubus Sittah disebutkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya kamu bawa dosa seluas langit dan bumi, maka itu lebih mudah bagiku untuk mengampuni dosa seorang hamba. Akan tetapi, kalau engkau membawa satu dosa yang berkaitan dengan manusia, itu lebih sulit untuk keselesaikan, kecuali semuanya antar mereka saling meridhoi satu sama lain. Bermakna semua dosa yang berkaitan dengan Allah, maksiat yang kita lakukan ke hadapan Allah, terhadap Allah, itu mudah diampuni Allah. Tetapi kata Allah, dosa yang kamu lakukan kepada saudaramu, walaupun itu kecil, sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermakna tidak cukup kita ibadahnya hablum minallah, tetapi harus disertai dengan ibadah hablum minan nas. Betapa banyak riwayat yang menyebutkan orang yang berhubungan dengan manusia, dengan makhluknya Allah dengan baik, akhirnya Allah rahmati, Allah muliakan, dan Allah ampunkan semua dosanya. Salah satu riwayat yang masyhur pernah kita dengar, seorang pelacur yang melakukan perbuatan zina, itu dosanya hablum minallah. Tetapi suatu malam dia lewat di suatu jalan hanya membagi minuman.
kepada seekor anjing saja. Dari situ Allah datangkan rahmat yang luar biasa. Kata Allah, aku ampuni semua dosa. Tetapi ada juga riwayat yang menyebutkan, orang ini ibadah pada malam hari tahajud. Pada siang hari as-saum, dia berpuasa. Tetapi kata Rasulullah, dia finnar. Dia ada di dalam neraka. Siapa dia? Orang yang lisannya menyakiti tetangga. Sederhana. Malam dia tahajud, siang dia saum, tetapi lisannya tidak mampu dia jaga untuk menjaga hati tetangganya, hati kawannya, hati sahabatnya, hati orang terdekatnya, hati istrinya, hati suaminya, hati anaknya, tidak mampu dia jaga. Maka apa hasil dari ibadahnya? Finnar. Hanya membuat dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Hati-hati. Jangan tersanjung dengan ibadah yang banyak. Tahajud yang luar biasa, bahkan 11 rakaat dia kerjakan. Saum fi nahar. Di siang hari dia berpuasa luar biasa. Tetapi kata Rasulullah, sayang 1000 sayang, nerakalah tempat dia tinggal. Karena masalah itu adalah hablum minan nas illa hablum minallah. Makanya kata ulama, syarat mau selamat itu 2. Hablum minallah kalian baik, hablum minan nas kalian baik. Kalau salah satunya cacat, itu harus melewati hari yang begitu berat, Pak. Contoh saja yaumil hisab, hari perhitungan. Atau tidak usah jauh-jauh yaumil hisab, yaumil mahsyar saja. Yaumil mahsyar, hari dibiarkan hamba-hamba Allah itu di suatu ladang, gersang, hanya tanah saja. Itu disebutkan dalam Al-Quran dilewati selama 50.000 tahun. Tuh. Nabi Muhammad itu umurnya berapa? Sampai meninggal. 63. Sekarang Nabi Muhammad tinggal di alam barzah. Itu sudah berapa tahun? 1400 lebih. Berarti lamola di dunia, apa lamola di alam barzah. Itu baru alam barzah. Apa gawenya? Allahu a'lam. Itu menandakan bahwa dunia ini singkat betul. Tidak akan ada orang lebih umurnya 150 tahun di zaman ini. Tidak ada. Maka jangan terlalu memperbanyak masalah di dunia ini. Apalagi masalah sama manusia. Oh, jangan. Mending kata Rasulullah SAW, kalau seandainya kamu mampu menjaga 2, kemaluan dan lisanmu, niscaya aku jamin kamu masuk surga. Itu Rasul jamin seperti itu. Tetapi orang kadang-kadang terpleset dengan 2 ini. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua di dunia dari fitnah dajjal, kemudian fitnah-fitnah lainnya. Amin ya rabbal alamin. Salah satu kitab yang unik, ketika kami baca satu kitab kemarin, itu ada satu kitab tafsir namanya Ibnu Katsir. Itu banyak orang sekarang ini enteng bunuh orang, Pak. Enteng betul. Nyawa orang tuh tidak ada harga di zaman ini. Dikit-dikit mau bunuhan, dikit-dikit saling mau membunuh. Itu dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana cara orang yang dibunuh, ini orang dibunuh ya, bukan orang yang ribut berdua, akhirnya mati salah satunya. Kalau ribut berdua, mati salah satunya, dua-duanya masuk neraka. Hadis Bukhari jelas. Ini orang yang dibunuh, tidak tahu menahu dia. Misalnya dirampok atau dibegal atau entahlah apa yang menjadikan dia itu dibunuh. Bukan niat membunuh, dia dibunuh. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir, bagaimana cara melunasi hutang membunuh itu. Didatangkan oleh Allah keduanya. Di yaumil pengadilan Allah.
Apa yang terjadi? Yang dibunuh itu minta keadilan tentang nyawanya. Bagaimana kata Allah? Kamu ambil, boleh kamu ambil semua pahala kebaikannya. Hati-hati yang suka membunuh. Oh, bunuh nyamuk ya? Bukan, manusia. Kalau pernah bunuh orang, itu orang dia di hari kiamat dia dihadirkan oleh Allah. Dan pahala yang dimiliki orang yang membunuh itu diambil semua. Dan dalam riwayat disebutkan, ternyata yang dibunuh belum puas. Ya Rabb, pahalanya sedikit. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya Rabb, pahalanya sedikit. Apa yang harus aku lakukan? Aku belum puas atas apa yang dia lakukan ketika aku hidup di dunia. Dia membunuh saya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, serahkan semua dosamu kepada dia. Setelah itu, dia masuk ke dalam surga dalam keadaan bersih dosa. Itu enaknya kalau dibunuh. Masih enak juga dibunuh. Tapi betul-betul dibunuh. Bukan buat masalah lalu dibunuh. Itu lain lagi statusnya. Ada lagi yaumilna, ada hari pengadilan lagi itu. Ini betul-betul dibunuh. Jadi kalau seandainya dibegal, ya tidak apa-apa, lawan saja. Mati juga insya Allah. Ya begal itu susah. Susah dia. Ustaz, bagaimana kalau dia taubat? Di dalam hadis qudsi disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ada dua hamba saling bertikai. Salah satunya mati. Kemudian salah satunya taubat dan insyaf kepada Allah. Maka Allah pertemukan keduanya. Maka yang menuntut ini bertanya, "Ya Rabb, Engkau hadirkan aku berdua dengan orang yang membunuhku." Betul kata Allah. Tapi sebelum engkau mau mengadili, kata Allah, aku tawarkan satu hal. Apa yang ditawarkan? Allah perlihatkan surga yang begitu indah kepada orang yang dibunuh. Lihat, kata Allah, sebelah kananmu. Ada apa? Ditengoknya surga yang begitu indah. Maka dia katakan, "Ya Rabb, untuk siapa surga ini kau buat?" Apa jawab Allah dalam hadis qudsi? Untuk seorang hamba yang memaafkan saudaranya dan dia mengandeng saudaranya masuk ke dalam surga. Maka dia pegang tangannya. Engkau memang betul membunuhku. Tapi kata Allah, aku memaafkanmu. Aku bawa kamu ke surganya. Itu dalam hadis qudsi masyhur. Bagaimana indahnya afwan, kata maaf, kemudian ghafar, ampunan Allah, dilengkapi menjadi sempurna ketika seorang hamba betul-betul insaf bertobat kepada Allah. Maka kata Allah, aku akan mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik, termasuk membunuh. Itu Allah kasih solusi. Makanya jangan susah-susah. Kunci semua nikmat dalam semua ibadah itu satu, tobat dulu. Sebanyak apapun ibadah, sebanyak apapun teori, sebanyak apapun kitab yang kita baca, kalau kita tidak lepas dari suatu maksiat, tidak akan bisa merasakan nikmat dari suatu ibadah. Tidak bisa. Makanya kalau mau nikmat dalam sholat, lepaskan maksiat-maksiat. Contoh Imam Syafi'i atau Ibnu Hajar Asqalani saja, dosa Imam Syafi'i. Lah banyak kisah Imam Syafi'i. Ibnu Hajar Asqalani itu salah satu Ibnu Hajar, namanya Batu. Kok disebut Batu namanya? Ibnu itu anak, Hajar itu batu. Kok namanya anak batu? Saking kerasnya kepalanya itu. Ngapal satu kalimat saja itu Ibnu Hajar Asqalani tak mampu, Pak, sampai nangis. Tak mampu kata Ibnu Hajar Asqalani. Sampai dalam riwayat beliau itu setiap masuk keluar lagi dari tempat tersebut, tempat belajar keluar lagi, saking dia kepalanya keras betul. Akhirnya dia keluar. Ketika dia keluar, dia tiba-tiba hujan, Pak. Tiba-tiba hujan. Dia berteduh di salah satu tempat. Dia berteduh. Ketika dia berteduh, dia lihat batu di depannya itu ditetesi air hujan. Dia tengok, batu ini keras. Tapi ada lubang di batu itu. Maka dia lama merenung lihat batu itu.
kok batu ini bisa pecah? Kok bisa terkikis? Padahal dia itu sifatnya keras, kata Ibnu Hajar Asqalani. Maka dia berpikir, kalaulah batu saja ditetesi air hujan bisa pecah, kenapa saya tidak bisa membaca dan menghafal kitab-kitab atau kalimat-kalimat hadis, kata dia. Maka Ibnu Hajar Asqalani menemui gurunya. Wahai guru, sebelum aku keluar dari majelis, aku berteduh di tempat tersebut, aku lihat di situ ada batu yang perlahan-lahan mulai pecah gara-gara tetesan air hujan. Maka kata gurunya, wahai Ibnu Hajar Asqalani, seperti itulah kalau kamu pengen belajar yang bagus. Kamu tekun, jangan menyerah. Sebagaimana batu yang keras bisa pecah cuman gara-gara air yang selalu menetesinya. Lalu bagaimana dengan hati, akal yang selalu ditetesi dengan ilmu pengetahuan. Terus saja belajar, kata beliau. Sampailah Ibnu Hajar Asqalani mendapatkan ilmu hikmah. Sehingga beliau berhasil menghafal kitab Sahih Al-Bukhari. Selesai beliau hafal kitab Sahih Bukhari, apa yang terjadi? Beliau menulis kitab sarah namanya Fathul Bari. Yang tebalnya segini sekarang. Dan sampailah beliau ke derajat Al-Hafiz. Orang yang hafal hadis 100.000 lebih hadis beserta sanad dan matan dan rawinya. Dan beliau digelarkan Al-Hafiz, bukan hanya hafalan hadisnya, tetapi beliau juga berhak menghukumi suatu hadis, dan beliau adalah orang yang punya musnad langsung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Tergambar oleh kita ketekunan, kesabaran, hal-hal yang menyentuh hati kita. Supaya nikmat menghafal hadis itu harus diketuk dengan hidayah. Seorang thalabul ilmi yang menuntut ilmu tidak akan bisa menembus namanya ilmu hikmah sampai dia berhenti berbuat maksiat. Imam Syafi'i mendatangi gurunya, wahai guruku, apa yang menyebabkan aku sulit menghafal? Imam Syafi'i dulu sulit menghafal. Dalam riwayat beliau mengeluh, bagaimana cara menghatamkan kitab-kitab ini, menghafalkan ayat-ayat Quran? Maka Imam Syafi'i dinasihati oleh gurunya, engkau berhenti dari semua maksiat. Selepas beliau berhenti maksiat, apa yang dilakukan terjadi? Allah beri ilmu di luar dari kemampuan manusia biasa. Beliau bisa menghafal dengan cara menutup satu lembar, membaca satu lembar. Satu kali baca langsung bisa hafal. Dibuka lagi, ditutup sebelah sini, beliau baca sini, hafal langsung seperti itu. Maka siapapun yang pengen membuka futuh-futuh ilmu dalam satu kitab-kitab ulama yang dikarang oleh para ulama, minimal dia harus membersihkan dirinya dari maksiat. Mulai dari maksiat terkecil sampai maksiat yang terbesar. Inilah gambaran kalau mau menerima ilmu agama yang murni. Siapa gurunya? Gurunya orang-orang yang bersanad. Kalaulah tidak menemukan guru-guru yang bersanad, maka carilah orang yang nasabnya bersanad. Para habaib saja, belajar pada para habaib. Kalau seandainya kita tak temukan guru bersanad, cari nasab yang bersanad. Ya para habaib itu. Nasabnya bersanad. Minimal mereka dididik oleh guru-guru atau orang tua mereka sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dua inilah orang yang selamat. Orang yang belajar dengan orang yang bersanad ilmunya, atau orang yang belajar kepada orang yang bernasabnya bersanad kepada Rasulullah. Dua ini saja. Tapi kalau belajar melalui internet, tidak dikaji siapa gurunya, kemudian tidak tahu siapa gurunya, nanti timbul rasa apa? Racun. Ilmunya menjadi racun, bukan menjadi nur. Kalau ilmu menjadi racun, setelah paham ilmu, dia hanya mampu mengkafirkan orang lain, menghukum orang lain. Imam Syafi'i baru bisa menghukum suatu hukum setelah beliau belajar yang panjang waktunya. Maka kata guru kami, kalau mau lihat orang yang paling alim, itu dilihat dari berapa lama dia belajar kepada seorang ulama. Tengok saja.
Makanya tidak layak untuk belajar dengan ustadz-ustadz mudah itu tidak layak. Termasuk belajar dengan kami itu tidak layak. Tetapi kami ini hanya menyampaikan ilmu dari guru saja. Maka kalau ditanya ustadz, guru bukan. Sampai detik ini pun ketika berhadapan dengan guru-guru yang lain, saya selalu mengatakan, ana min santri. Saya itu dari santri. Tak layak. Karena alim itu didapat dari berapa lama banyak kita mengkaji bersama para syekh. Maka sampai detik ini pun kami masih belajar terus. Apalagi kita nih, yang tak pernah buka kitab sama sekali. Ngurutkan mazhab Syafi'i, tak ngerti. Kapan hadir di majelis, langsung hadir di majelis kitab Masya Allah. Di mana majelis ente? Majelis ini lah, majelis. Kitab apa yang dikaji? Kitab Masya Allah. Apa kata Imam Nawawi? Aku mengkaji kitab itu butuh 100 kitab. Beserta memahami beberapa bahasa di kalangan bahasa Arab. Baru bisa kupahami kitab itu. Ini ada kita buka majelis kitab pening kepala. Urutan belajarnya itu pelan-pelan. Dari yang paling mudah bahasa Arabnya. Safinatun Najah dulu. Wah, itu paling banyak itu di Jambi, Palembang tuh sanad Safinatun Najah itu berlamburan, Pak. Kemudian sampai lagi naik kitab Sulamut Taufiq. Atau naik lagi kitab Fathul Qorib. Terus sampai kepada sampaikan Minhajul Thalibi. Ini kadang-kadang kita milih majelis itu masing-masing, yang penting hadir biasa. Hadir pula kadang-kadang seminggu sekali, kadang hadir. Seminggu sekali, kadang tidak. Tidak khotam juga. Macam mana jadi alim? Orang alim itu apa? Membedah kitab itu dari kulit sampai kulit. Nah, kita kan tidak. Kita memang dari kulit sampai kulit, cuma isinya lewat. Kulit. Yuk kita kaji kulit ke kulit. Pertemuan pertama hadir kita. Tempat Ustaz Latif itu ada kitab. Oh, kaji kita, Masya Allah. Kapan berbalik? Penutupan. Pembagian sanad hadir. Isinya, saya maaflah, saya itu banyak gawe. Bagaimana bisa jadi alim? Ini seperti itu. Maka rusak agama kalau diserahkan kepada orang yang belum alim. Maka yang mengajar-ngajar majelis taklim itu minimal mereka sudah sampai derajat alim. Alim itu apa Ustaz? Sudah mengkaji minimal beberapa kitab yang sudah khotam saja. Dan itu butuh waktu yang panjang. Ada yang mengkaji sampai 40 tahun. Ini umur 40 tahun belum sampai. Sudah menjadi guru besar. Tak bisa. Kalau lah Imam Syafi'i bisa. Kalau zaman sekarang, tak bisa. Sudah jauh ilmu itu, Pak. Makanya Imam Nawawi membuat kitab yang besar sampai kitab-kitab yang paling kecil. Apa yang kitab paling kecil yang beliau buat? Dalam ilmu hadis, namanya Hadis Arba'in An-Nawawi. Paling kecil, Pak. Supaya apa? Supaya masyarakat itu tidak langsung yang besar kajinya, kecil-kecil dulu. Pokok-pokok ajaran Islam disingkat menjadi Hadis Arba'in An-Nawawi. Khotam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, baru naiklah kitab yang agak tebal sedikit, Riyadhus Shalihin. Habis kitab Riyadhus Shalihin, barulah sampai kitab-kitab yang besar. Sampailah menjumpai kitab Kutubus Sittah. Kitab induk hadis. Dan itu pun harus melewati syarah-syarahnya. Fathul Bari itu syarahnya tebal itu. Itu kitab Sahih Bukhari itu setebal ini, Nam. Itu Sahih Bukhari. Syarahnya segini. Sebelum kaji kitab Bukhari, harus kaji dulu Fathul Bari atau syarah-syarahnya. Karena nanti menemukan bahasa-bahasa yang susah di situ. Sekarang enak orang. Hadis Bukhari langsung saja. Contoh saja, misal ada hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Wa 'allamahu itu memaknanya banyak ulama. Ada yang memaknai mengajar. Ada yang memaknai mengamalkan. Wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan ada yang mengatakan mengajarinya, ada yang mengamalinya atau menyebarkannya atau mengetahuinya. Itu maknanya luas. Itu semua dikaji dalam bahasa Arab.
Kita ini kadang-kadang belajar bahasa Arab malas. Kitab bahasa Arab yang paling mudah, Pak, Jurumiyah. Itu paling mudah nih. Kalau orang mau belajar bahasa Arab, bukalah kitab Jurumiyah. Itu kitab diridhoi oleh Allah dan punya barokah yang paling banyak. Dari sekian banyak kitab nahwu yang tipis-tipis, itu yang paling banyak barokah. Kenapa Ustaz? Ketika beliau karang kitab Jurumiyah, beliau lempar kitab itu ke sungai. Ya Allah, kalau engkau ridhoi kitab ini, maka jangan biarkan kitab ini tenggelam atau hilang. Kalau engkau ridhoi, kembalikan kitab ini dalam keadaan tidak basah dan dalam keadaan utuh. Maka dilempar oleh beliau kitab itu. Kenapa beliau buat kitab itu? Untuk anaknya yang belajar bahasa Arab. Nah, itu zaman dulu. Bapak zaman dulu lebih alim daripada anak. Kebalik sekarang. Nyuruh anak alim tapi bapak dah galak ngaji. Nyuruh bapak anak sholat, dia tak sholat. Nyuruh anak jadi hafal Quran, bapak buka Quran lagi tak? Semana itu? Tak masuk itu. Nyuruh anak bisa jadi ulama, tapi bapaknya gawainya megang botol, minum, main judi, apalagi banyak gawainya. Nah, ini menjadi bumerang untuk anaknya dewek. Pening anaknya. Macam mana saya nak dakwah nih, Mak? Bapak be macam itu. Akhirnya beliau karang kitab Jurumiyah. Al-kalamu huwa lafzun sampai itu anak pesantren wajib hafal itu. Sekarang lah enak ngapal pakai lagu. Al-kalamu. Enak. Oh, tulis. Selesai tulis beliau lempar sambil ngomong tadi. Dilempar, apa yang terjadi? Tidak pakai plastik, Pak, tidak ditutup, tidak. Beliau utuh, tinta itu masih di situ. Dilempar. Apa yang dilempar? Ketika dilempar, muter lagi, Pak. Kitab tadi muter lagi. Diangkat oleh beliau tidak basah sedikit pun. Seujung pun tak basah. Saking Allah ridho dengan kitab itu. Ketika itu kitab itu dipegang oleh beliau, disebarkan sampai sekarang, anak pesantren tidak ada yang bisa bahasa Arab kecuali dia pasti baca kitab Jurumiyah. Nah, itu dulu belajarnya pelan-pelan. Habis kitab Jurumiyah lah sudah khotam, naik lagi ke sorofnya. Habis kitab sorof, nahu sorof, sampailah tingkatan bahasa Arab. Bisa buat syair-syair indah. Siapa yang bisa seperti itu? Al-Habib Umar bin Salim bin Hafiz. Itu beliau mengajar nahu sorof subuh-subuh. Keindahan bahasa. Maka beliau membuat syair yang begitu indah, nama kitabnya Khulasatul Madad. Nama karangannya Maulid Ad-Diya Ulami. Itu isinya indah betul, Pak. Ujung sampai ujungnya. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana. Nah, kalau ujung itu. Ilaihi bi'izni wa qad nadana labbaika ya man dalana wa hadana. Terus. Nah, semua. Itu orang kalau paham nahu, sorof, mantik, terus sampai keilmuan yang paling tinggi. Maka guru kita salah satunya yaitu Ustaz Zainul pun ketika menterjemah satu kitab yang seperti ini butuh waktu 2 bulan. Saking menggali bahasa. Padahal beliau jurusan sastra Arab di Sudan. Menterjemah satu kitab saja butuh waktu 2 bulan. Kita sekarang macam mana nak baca hadis? Bagaimana kalian menterjemahnya orang yang alirannya berbeda sama kita? Rusak kita semua. Dibaca. Ini ada bukunya, Ustaz. Kapan dibaca? Ternyata terjemahan. Terjemahan siapa yang terjemah? Ternyata alirannya berbeda sama kita. Tapi, Pak, semakin hari memang semakin dekat kita dengan terpecahnya sampai ke 73 golongan. Semakin nampak sekarang. Terus jauh-jauh, Bapak. Tengoklah sekarang. Makin pecah, Pak. Banyak ulama-ulama menyerukan persatuan, tapi banyak juga yang mecahi. Kita inilah yang selamat. Bagaimana kita bisa selamat? Kalau kita berpegang teguh terhadap aturan-aturan syariat yang membaca kitab-kitab yang bersanad sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan secara sekilas saya bacakan sejarah-sejarah ini, kemudian terpacu untuk kita semakin banyak taubat, semakin banyak belajar, semakin banyak merubah diri. Karena semakin hari ini kita semakin dekat dengan alam barzah.
Berapa lama nanti kita tinggal di alam barzah? Entah, ada yang 1000 tahun. Ada yang 400 tahun. Soekarno, presiden pertama kita, lah berapa tahun di alam barzah? Hitunglah dewek. Tengoklah itu. Imam Bukhari, lah berapa lama di alam barzah? Nah, kita nih pikiri diri kita nih. Kaget lama di alam barzah, lama disiksanya. Lah pede nih. Saya kaget kalau di alam barzah, selamat lah. Insya Allah selamat. Padahal dihadapinya itu bukan makhluk biasa. Mungkar nakir. Dalam riwayat bukan hanya mungkar nakir. Ada satu makhluk lagi yang memang azabnya bertubi-tubi, Pak. Dalam riwayat, dia kalau mukul orang di alam barzah, dia itu buta, peka, tuli. Kita teriak, tidak mampu dia dengar. Kita kasihan, dia buta. Kita minta tolong, dia bisu. Macam mana kita kalau diazab dipukuli orang yang besar badannya itu tapi buta, tuli, bisu? Macam mana? Habis gitu, terus dipukul sampai hari kiamat. Sampai tulang itu pecah. Makanya siapkanlah kira-kira siapa yang nak mati cepat tadi. Siapkanlah amal-amal apa saja yang bisa menerangi alam kubur. Siapilah. Mau selamat, nah bacalah Quran. Tak cukup baca Quran, bagus si akhlak. Apalagi ditengok nah, dicatat kalau bisa apa kekurangan kita nih nah. Apa maksiat? Tidak usah lama-lama. Catat be sehari. Nah. Maksiat apa yang dilakukan dalam sehari ini? Catat. Tidak usahlah nyuruh rokib atid. Kita lebih tahu lah. Apa hari ini kita maksiat? Ngintip. Di Instagram. Kepo dengan sebulan. Dosa catat. Ada lagi dosanya maling. Dicatat. Nah. Bawa catatan itu. Tengok. Kira-kira diampuni Allah atau tidak? Kalau satu dosa saja tak diampuni oleh Allah, tak bisa masuk surga. Tak bisa. Syafaat Nabi itu hanya untuk dosa-dosa yang kepada Allah. Misalnya sholat tak khusyuk. Itu syafaat itu disempurnakan. Tapi kalau orang yang dosanya banyak, besar, apalagi dosanya sama manusia, Nabi tak bisa mensyafaatkan seperti itu. Dosa besar kepada Allah bisa disyafaati, bisa. Dosa besar yang kepada Allah itu bisa disyafaati. Tapi kalau dosa besar yang kaitannya dengan manusia, Nabi tidak sanggup mensyafaati. Bahkan dalam riwayat ada orang menarik jubah Nabi di hari kiamat. Minta tolong sama Nabi. Ya Rasulullah, selamatkan aku ya Rasulullah. Rasulullah ngangkat tangan. Ketika Rasulullah ngangkat tangan, datang malaikat. Ya Rasulullah, tidak engkau bertanya kenapa dia akan diazab, akan digeret. Kata Rasulullah, kenapa dia diazab? Maka katalah malaikat, dia diazab karena dimusuhi bulan Ramadan. Nabi ketika ngangkat tangan macam ini, dengar dia dimusuhi bulan Ramadan, turun tangannya Pak. Tak sanggup mensyafaati beliau. Itu sama bulan Ramadan, bukan sama manusia. Makanya jangan macam-macam kalau buat zolim sama manusia, susah itu. Di akhirat pasti susah, tidak bisa lagi. Makanya ditanya oleh Nabi, kenapa dia dimusuhi bulan Ramadan? Kata malaikat, dia pada bulan Ramadan tidaklah berpuasa dan dia bermaksiat pada bulan itu. Lah tidak puasa, bermaksiat juga. Maka dia dimusuhi bulan Ramadan. Orang yang semacam itu termasuk orang yang tidak bisa disyafaati oleh Nabi. Itu baru dimusuhi bulan Ramadan. Apalagi kalau musuh kita ulama. Macam mana lah kira-kira? Musuh kita ulama. Kita pemerintah misalnya, kita pemimpin. Kita musuhi satu ulama. Repot itu setengah mati, Pak. Susah. Jangan macam-macam. Maka kata Rasulullah, daging para ulama itu beracun. Siapa yang berani mengusik, berarti sudah berani mengusik warisan Rasulullah. Sudah berani mengusik warisan Rasulullah. Warisan para nabi itu ulama. Ulama itu siapa Ustaz? Orang yang paling takut sama Allah. Itulah. Lihat ulama-ulama kita. Ada tak dia berbuat maksiat? Tidak ada. Dimusuhin gara-gara hal sepele. Wallahu a'lam bishawab. Maka jangan sampai punya masalah sama manusia. Pesan saya apa? Minta maaf lah tiap hari. Kalau ketemu saling minta maaf. Makanya gunanya kita habis sholat tuh salim-saliman tuh berharap dosa kita diruntuhkan oleh Allah.
Nanti kita lanjutkan lagi habis Isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.